Survei terbaru, suara Ganjar dan Prabowo naik, Anies turun ke jurang. Ada kabar terbaru mengenai proses menuju Pilpres 2024. Kabar ini bisa membawa senang kelompok pendukung presiden, utamanya yang ada di koalisi pemerintah. Sebaliknya, membuat pusing yang kontra, yakni mereka yang ada di oposisi. Ini terjadi gara-gara hasil survei indikator politik Indonesia di bulan Desember barusan, yang meneropong soal kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Survei dilakukan pada rentang waktu tanggal 1 sampai 6 Desember 2022. Memakai sampel responden sejumlah 1.220 orang. Metode yang digunakan adalah wawancarai secara tatap muka. Survei punya margin of error kurang lebih 2,9% dan derajat kepercayaan hingga mencapai 95%. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi meningkat cukup signifikan pada bulan November 2022 lalu. Approval rating Jokowi hanya sebesar 66,2%, tapi pada bulan Desember 2022 naik menjadi 71,3%. Yang menarik kemudian, kenaikan approval rating ternyata tidak hanya berdampak baik bagi persepsi publik tentang kemampuan Jokowi, namun juga memberi efek pada tingkat elektabilitas para capres. Bagi capres pendukung yang berasal dari Partai Gerindra dan utamanya PDIP, pengaruhnya sangat positif, tapi tidak demikian terhadap capres antitesis Jokowi, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasil survei terbaru capres yang diusung oleh Partai Nasdem tersebut mengalami penurunan. Meminjam bahasa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ketika menyikapi efek tersebut, kinerja Presiden Jokowi ternyata memberikan dampak elektoral kepada partai pendukung. Dalam pandangan saya, ini mungkin bentuk lain dari efek ekor jas. Gambarannya, posisi Jokowi seumpama partai yang usung capres saat tarung rebutan pok-pok pada pemilu presiden. Untuk jelasnya, mari kita lihat data berikut ini. Berdasarkan hasil temuan indikator politik Indonesia, baik tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto saat ini sama-sama mengalami kenaikan. Pada survei sebelumnya, Ganjar ada di angka 33,9%. Sekarang naik menjadi 35,9%. Prabowo meningkat dari yang hanya 23,9% menjadi 26,7%. Fenomena terbalik melingkupi diri Anies Baswedan. Jumlah elektabilitasnya mengalami penurunan sebesar hampir 4%, tepatnya 3,9%. Sebelumnya elektabilitas Anies ada di angka 32,2%. Kini turun menjadi 28,3%. Lagi-lagi saya meminjam ungkapan Hasto Kristianto. Penurunan elektabilitas Anies merupakan bukti bahwa posisi Anies memang merupakan antitesa Jokowi. Sejak dicapreskan oleh Partai Nasdem dulu, elektabilitas Anies Baswedan memang cenderung melonjak cukup tinggi. Bahkan dari ranking 3 naik kedua menyalip Prabowo Subianto. Cuman ketika itu dipandang hanya merupakan euforia sesaat, tak akan bertahan lama, adalah pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Priyitno yang memberi penilaian demikian. Mengapa begitu? Menurut Mas Adi, naiknya elektabilitas Anies terjadi karena pemilihan momentum yang tepat ketika dilakukan pengumuman capres oleh Nasdem. Momentum tersebut dibarengkan dengan saat-saat menjelang lengsernya Anies dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Begitu momentum sudah lewat, maka lewat pula kecenderungan naiknya elektabilitas Anies. Persis seperti buih di laut, yang meskipun awalnya banyak, tapi kemudian surut seiring sapuan ombak. Dan karena hanya merupakan sebuah euforia sebagaimana di atas tadi, kata Mas Adi, publik akhirnya menjadi bosan. Tak lagi tertarik melihat sosok Anies Baswedan. Ya seperti itulah kalau sesuatu digantungkan kepada hal lain. Sebagaimana terjadi pada Anies. Kalau mencermati penilaian Mas Adi, penyebab utama moncernya elektabilitas Anies bukan karena faktor internal yang didasarkan pada kemampuan diri Anies secara pribadi,
tapi karena ada pengaruh eksternal, yaitu tepatnya memilih momentum. Beda dibanding Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kedua capres kelompok Jokowi ini saya lihat tak semata mengandalkan tepatnya memilih waktu ketika hendak memulai sebuah event. Baik Ganjar maupun Prabowo mengimbanginya dengan potensi diri. Rupanya potensi itulah yang sangat lekat di hati para pemilik pok-pok. Saat ini sosok Ganjar dikenal sebagai gubernur yang rajin turun melayani warga Jawa Tengah. Gaya menjalankan pemerintahan dengan cara berusukan lekat di hati rakyat. Sementara Prabowo Subianto dipersepsikan sukses pegang Kementerian Pertahanan, terutama fokusnya pada program peningkatan alutsista. Ini dia salah satu dari beberapa modal pribadi Ganjar dan Prabowo yang dibrandingkan oleh tim mereka kepada publik. Menurut saya, Anies Baswedan perlu juga menonjolkan prestasi pribadi, apa yang dia punya dan bisa dijadikan modal. Saya kira sudah waktunya untuk dilempar ke publik. Jangan hanya mengandalkan hal-hal yang ada di luar macam momentum tadi. Tujuannya agar elektabilitas yang sudah moncer tak tergerus turun sedemikian rupa. Terlebih persepsi publik tentang kinerja Anies sebagai gubernur DKI Jakarta masih ada yang mempertanyakan. Ambil saja contoh soal janji rumah DP 0% dan program OKOC misalnya, di mana program ini sering dijadikan senjata oleh lawan yang secara langsung maupun tidak dapat mengikis habis kredibilitas pribadi Anies. Coba masukan ini jadikan bahan evaluasi bahwa narasi yang disampaikan Anies dalam beberapa kesempatan cenderung itu-itu saja, juga tak pernah mengeluarkan sikap tegas, katanya oposisi, tapi tak keluarkan sikap menentang atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Coba sekali-kali hantam intuh Pak Jokowi, belejeti habis-habisan kinerjanya, siapa tahu elektabilitas Anies naik kembali. Kalau menurut saya sih antara halu dan tipu-tipu. Modal Anies maju di Pilpres. Banyak yang menyebut Anies sangat ahli bermain kata-kata. Jika diselami secara cermat, tidak terlalu pas kita sepakati sebutan itu. Mungkin ada yang lebih tepat untuk menggambarkan seorang Anies sang fenomenal yang ngeyelan dan sok berfilsafat. Kita pikirkan saja apa yang dilakukan selama 5 tahun menjabat. Hal yang paling menonjol dari Anies, pencapaian Anies adalah pembangunan instalasi getah-getih yang menurutnya biaya pembangunan instalasi itu dinikmati petani bambu. Benarkah demikian? Meskipun tidak jelas berapa biaya pembelian bambu sebagai bahan bakunya, rasanya terlalu berlebihan untuk mengaku bahwa penikmat biaya itu adalah petani bambu. Total dana yang dikeluarkan sebesar 550 juta rupiah. Niscaya sebagian besarnya untuk jasa pekerja seni, karena mereka dibayar bukan berdasarkan volume, melainkan nilai estetikanya. Ada lagi yang tidak kalah kontroversialnya, batu gabion yang diletakkan di lokasi yang sama dengan instalasi getah-getih. Narasi sang fenomenal sungguh tidak sinkron dengan kenyataan bahwa dirinya ingin membangun Jakarta bukan pada bangunan bendanya, melainkan manusianya. Kali hitam yang sempat menjadi bahan berita karena aroma yang tak sedap, tak pelak membuat sang fenomenal cari akal. Jadilah penutupan kali dengan waring menjadi solusi. Cerita lain muncul pula. Kebijakan yang pernah menjadi sorotan adalah pembangunan tugu sepeda di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pembangunan tugu sepeda yang mulai diumumkan ke publik pada April 2021 itu menjadi sorotan lantaran dibangun dengan anggaran 800 juta di tengah pandemi COVID-19. Tak kalah heboh pernah pada 11 Agustus 2020, Anies bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk memberikan satu ruas jalan tol untuk dijadikan jalur sepeda road bike. Namun permintaan tahun lalu itu ditolak mentah-mentah dan pada akhirnya JLNT dalam kota Jakarta yang dijadikan lintasan road bike. Sebelum menyesal kita salah pilih presiden, lihatlah jejak digital mereka yang ada di hadapan kita. Pikirkan fakta dan bukan rangkaian kata-kata penuh tipu daya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.